Karena kita tidak ingin suatu saat justru bangsa yang besar ini akhirnya terjebak dalam debt trap utang China dan kita tidak mampu melakukan apapun untuk dalam tanda kutip meminta mereka pulang ke negaranya. Justru kita memberikan peluang yang terus menerus masuknya tidak hanya tenaga kerja, saya kira orang-orang China ke sini untuk menguasai secara fisik Indonesia atau tempat-tempat tertentu di Indonesia. Ada skenario China akan mengirimkan pasukan ke Indonesia untuk melindungi tenaga kerjanya. Pengiriman pasukan itu setelah kejadian rusuh di Morowali Utara dan munculnya kebencian terhadap TKA Cina. Jadi Sobat Era sekalian, kita nggak usah bilang cebong, kampret dan lain sebagainya, atau kita bilang bahwa iri dan lain sebagainya karena tidak mendapat jabatan. Kalau negara ini jatuh ke tangan China misalnya, karena ada China debt trap, jebakan utang Cina, atau mereka secara fisik memang sudah menguasai, kita mau ngomong apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya, Sobat semuanya. China ya, saya mau bikin polling dulu ya. Apakah Anda merasa khawatir Cina akan menjajah Indonesia baik secara ekonomi maupun politik? Ya, saya mau melihat khawatir, B tidak khawatir. Ya, oke. Apakah Anda merasa khawatir Cina akan menjajah Indonesia baik secara ekonomi maupun politik? Khawatir, tidak khawatir. Ini penting Sobat Era sekalian ya, yaitu yang namanya China debt trap itu bukan isapan jempol. Itu sudah terjadi, it happens in many countries. Di Afrika Selatan salah satunya, tadi juga di Sri Lanka ya, di mana ada pelabuhan yang harus diserahkan kepada China, dan ketika negara itu tidak mampu bayar utang, maka disitulah Cina masuk. Dan sekarang kita tahu bahwa yang namanya pekerja Cina itu setiap saat masuk. Kita tidak tahu jumlah persisnya, tetapi yang jelas adalah kalau saya baca misalnya, bukan diberitahu ya, dokumen rahasia Rusia, salah satu untuk menguasai Indonesia itu adalah membeli kepala-kepala atau pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin lokalnya. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang bentrokan Morowali, kita harus lihat tuh bagaimana tanggapan penguasa lokalnya, baik penguasa sipilnya maupun penguasa militernya. Apakah mereka independen, berpihak kepada rakyat Indonesia, ataukah mereka berpihak kepada asing yang barangkali jangan-jangan ya, dalam hubungan relasi seperti itu mereka juga dalam tanda kutip menghidupi pejabat-pejabat atau kepala-kepala teritorial lokal tersebut. Ini yang harus kita pahami Sobat Era sekalian, karena bukan sudah menjadi rahasia umum kalau perusahaan-perusahaan tersebut biasanya punya upeti tertentu untuk pejabat-pejabat lokalnya. Ini yang kita harus pahami, bahwa penjajahan itu bisa dilakukan secara fisik, tapi yang paling canggih adalah ya non fisik. Nah, hanya bedanya kalau Amerika Serikat dia tidak deploy orang-orangnya, tapi kalau China selain ekonomi ya dengan meminjamkan pinjaman, dia juga deploy manusianya. Kita tidak tahu sudah berapa juta orang atau ratus ribu orang China. Kalau saya bilang China itu China dari negara lain ya, bukan suku di sini. Berapa orang China yang sudah masuk ke Indonesia, bahkan misalnya mereka yang mendapatkan KTP, bahkan juga dimobilisasi untuk pemilu dan lain sebagainya. Itu Sobat Era sekalian ya, sekali lagi, apakah Anda merasa khawatir Cina akan menjajah Indonesia baik secara ekonomi maupun politik? Kenapa? Ini bukan
bukan sebuah hal yang dibuat-buat tentunya, karena kita tidak ingin suatu saat justru bangsa yang besar ini akhirnya terjebak dalam debt trap utang China dan kita tidak mampu melakukan apapun untuk dalam tanda kutip meminta mereka pulang ke negaranya. Justru kita memberikan peluang yang terus-menerus masuknya tidak hanya tenaga kerja, saya kira orang-orang China ke sini untuk menguasai secara fisik Indonesia atau tempat-tempat tertentu di Indonesia. Itu soalnya ya, seperti dikatakan tadi Putri Amin Rais mengenai debt trap ya, China debt trap. Mereka bikin yang namanya jalan sutra. Mereka kasih utang kepada negara lain, Sri Lanka menjadi korban karena tidak mampu bayar utang tersebut. Jadi ini soal yang sangat serius, saudara era sekalian. Salah satu indikatornya coba misalnya lihat bagaimana pernyataan Bupati, pernyataan Kapolda terhadap kasus di Morowali tersebut. Apakah mereka cukup berpihak kepada pekerja lokal atau justru sebaliknya memanjakan pekerja-pekerja yang ada di asing yang ada di sana. Kita bisa lihat tuh. Tapi yang jelas mengenai kerusuhan yang terjadi di Morowali, kita tahu bahwa tersangkanya orang Indonesia semua, pekerja lokal semua. Yang itu yang saya baca ya beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan kita tetap punya komitmen untuk menolong bangsa ini ya, tidak menjualnya kepada pihak lain. Karena bentrok di Morowali itu kan akar masalahnya bukan itu. Jadi akar masalahnya adalah pastilah kecemburuan, diskriminasi, penguasaan dan lain sebagainya. Kalau dulu tenaga asing itu hanya betul-betul yang skill labor, sebut tenaga yang tidak bisa digantikan oleh orang Indonesia. Tapi sekarang mulai dari pegawai kasar sampai pegawai tinggi itu dikuasai tenaga kerja asing. Itu soalnya sobat era sekalian ya. Dan mudah-mudahan ini menyadarkan pemerintahan kita. Saya tidak tahu apakah mereka terus happy dengan kedatangan TKA tersebut setiap saat sepertinya. Ini malah wartawan senior ungkap skenario Cina akan mengirim pasukan untuk melindungi tenaga kerjanya di Indonesia. Ada skenario suara nasional ya. Ada skenario China akan mengirimkan pasukan ke Indonesia untuk melindungi tenaga kerjanya. Pengiriman pasukan itu setelah kejadian rusuh di Morowali Utara dan munculnya kebencian terhadap TKA Cina. Kalau tidak puas dengan keterangan resmi pemerintah, Cina akan mengirim pasukan untuk melindungi tenaga kerjanya di Indonesia. Begitulah kurang lebih skenarionya, kata wartawan senior Gigin Praginanto di akun Twitternya @giginpraginanto kemarin ya. Gigin mengatakan seperti itu menanggapi berita dari online indo.tv berjudul "Gawat, buntut TKA meninggal di Morowali Utara, China disebut tidak diam dan akan minta keterangan resmi." Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia mengecam kekerasan yang mengakibatkan tewasnya pekerja asli Indonesia dan pekerja asal Cina di pabrik perusahaan tambang nikel PT Gunbuster ya. Nickel Industry, Gunbuster Nickel Industry atau GNI di Morowali Utara, Morud, Sulawesi Tengah, Sulteng. Kedutaan Besar China di Jakarta sangat mementingkan peristiwa tersebut dan mencari dan memverifikasi informasi relevan secepat mungkin. Berdasarkan pemerintah dan kepolisian setempat, segelintir penjahat menghasut peristiwa tersebut, kata Kedutaan Besar dalam pernyataan kepada wartawan Selasa. Kedutaan menambahkan hingga saat ini pegawai setempat dilarang bekerja. Aktivitas ekonomi dan sosial di sekitar industri sangat terdampak. Kekerasan ini, tambah kedutaan, merusak kepentingan mayoritas masyarakat. Kami mencatat cepatnya tindakan relevan yang diambil Departemen Pemerintah Indonesia dan pihak berwenang setempat untuk mengendalikan situasi dan memulai penyelidikan. Mereka menunjukkan tidak ada toleransi dari tindakan ilegal seperti itu dan bertekad menjaga kepentingan rakyat dan melindungi lingkungan hukum dan kepentingan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan negara lain. Kedutaan Besar menegaskan komitmen untuk membela hak dan kepentingan sah warga negara dan perusahaan Cina di Indonesia dan akan terus berhubungan dengan pemerintah Indonesia, tambahnya. Ini bahasanya masih halus ya, tapi intinya dari sini mereka menuduh yang kriminal itu adalah pegawai lokalnya ya, yang bersalah itu adalah pegawai lokalnya. Justru TKA itu yang harus dilindungi. Ini speechless terus terang saja ya. Apa iya mereka itu kemudian sekedar berdagang saja, tidak berkeinginan untuk menguasai? Itu soalnya ya. Coba kita intip-intip tadi soal yang terkait dengan kekhawatiran ya.
Apakah Anda merasa khawatir China akan menjajah Indonesia baik secara ekonomi maupun politik? 1.200 yang vote, yang khawatir itu 96%, tidak khawatir itu cuma 4% saja. Nah, ini realitas itu menunjukkan bahwa kita makin khawatir. Dan kekhawatiran itu bukan dibuat-buat, bukan karena kita tidak suka dengan misalnya Jokowi, dengan Luhut, atau dengan siapapun yang berada di inner circle pemerintahan. Tapi kita cinta bangsa ini dan kita tidak ingin bangsa ini jatuh ke tangan asing. Kalau dulu kita dijajah oleh investasi barat, sekarang kita dijajah oleh investasi Cina. Dan sobat era sekalian, yang diambil dan dijarah itu adalah kekayaan alam yang menurut pasal 33 harusnya dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kalau Faisal Basri mengatakan nikel 90% dinikmati oleh China, how come? Apa yang tersisa bagi rakyat Indonesia? Padahal pasal 33 mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau 90% itu untuk negara lain, di mana pasal 33 itu? Itu soalnya sobat era sekalian. Jadi yang kita bela adalah Indonesia, negara kita, dan konstitusi kita. Iya sobat era sekalian, ketika kita kemudian mengatakan I'm waiting for you to invest in Indonesia, dan mereka kemudian melakukan itu dengan cara deploy tidak hanya modal tapi juga manusianya. Pertanyaannya adalah apakah kita punya keberanian untuk mengatakan stop manusia, ya kami hanya butuh investasi Anda, dan kalau mau dengan manusianya juga kami tidak akan terima lagi, dan tenaga kerja yang sudah habis kontraknya dipulangkan ke negaranya. Bisa nggak kita bersikap tegas seperti itu? Saya khawatir kita sudah kehilangan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu kepada China karena kita bergantung kepada utang dari mereka. Ini tragedi pemerintahan ini kalau benar-benar terjadi. Jadi sobat era sekalian, kita nggak usah bilang cebong, kampret dan lain sebagainya, atau kita bilang bahwa iri dan lain sebagainya karena tidak mendapat jabatan. Kalau negara ini jatuh ke tangan China misalnya karena ada China debt trap, jebakan utang Cina, atau mereka secara fisik memang sudah menguasai, kita mau ngomong apa lagi? Jadi sebelum terlambat kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan sebagaimana dikatakan oleh sobat era sekalian mayoritas ya. Jadi sekali lagi ini kekhawatiran kita sebagai warga negara yang tentu cinta negara ini ya. Pak Refli, apakah mungkin tabiat bangsa ini memang seperti itu dari zaman penjajahan Belanda? Justru penguasa sinilah yang jadi komprador, menjual bangsa sendiri pada asing demi kepentingan kelompoknya. Ya itu juga menjadi pertanyaan. Makanya misalnya kita bicara tentang pengusaha nasional, apakah betul komitmen mereka untuk bangsa dan negara, tidak untuk uang itu sendiri? Ketika mendapatkan uang justru disimpan di luar negeri. Coba cek ya, uang-uang yang disimpan di Singapura itu misalnya. Jadi itu soalnya tidak ada kecintaan kepada bangsa ini, yang ada adalah bagaimana mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, dan if something happen to this country and then tinggal fly away, ya kan? Tinggal lari saja. Itu masalahnya. Ya, sobat era sekalian, silakan terus dibaca dan direnungkan hal seperti ini, termasuk juga tadi apa yang disampaikan oleh Putri Amin Rais ya. Saya tidak tahu namanya siapa itu ya. Tasnim mungkin, Tasnim Rais. Kalau Tasnim Rais itu berarti istri dari Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Sobat semuanya, saya akan membahas mengenai ini, menarik ya, polemik antara JK dengan Luhut Binsar Panjaitan soal dominasi tenaga kerja asing terutama Cina di pabrik nikel ya. Dan juga pernah beberapa waktu yang lalu ya, Faisal Basri protes besar karena keuntungan mayoritas itu diambil oleh Cina ya, Faisal. Jadi katanya bohong kalau seandainya kalau itu dikatakan bahwa Indonesia mendapatkan keuntungan dari nikel yang luar biasa, karena yang jelas yang untung itu justru asing, kata Faisal Basri.
Bahkan Faisal Basri mengatakan 90% keuntungan nikel itu diambil oleh orang lain, bukan oleh Indonesia ya. Misalnya ini ekspor biji nikel ke Cina rugikan Indonesia. Rizal Ramli kok masih banyak yang suka ngibul ya. Jokowi sebut Indonesia dapat bonus dari biji nikel. Faisal Basri, kebohongan luar biasa. Oke, coba kita lihat nanti ya perdebatan apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli, disampaikan oleh Faisal Basri soal nikel ini. Tapi ini kita akan bahas mengenai perdebatan JK dan Luhut saling balas soal TKA Cina di pabrik nikel. Coba kita baca ya. Panas, Yusuf Kala dan Luhut saling balas soal banyak TKA Cina di pabrik nikel. Coba kita bacakan sebagaimana dilansir oleh kumparan.com ya. Jadi kumparan.com. JK dan Luhut saling balas soal TKA Cina di pabrik nikel. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saling lempar tanggapan mengenai industri pengolahan nikel yang masih didominasi oleh tenaga kerja asing TKA asal Cina. Bermula dari JK yang mengkritik proses pengolahan nikel di tanah air. Sebagai negara yang diberkahi tambang nikel, pengolahannya justru didominasi Cina. JK mengatakan dirinya ingin pengembangan teknologi smelter dikuasai oleh anak-anak negeri. Teknologi ke depan kita lakukan tapi tidak dengan otak dari luar, melainkan kemampuan diri sendiri, sambungnya. Lalu Luhut pun membantah soal klaim JK bahwa pekerja di industri nikel di Indonesia dipenuhi orang Cina. Dia berkata memang pada awalnya pekerja Cina mendominasi di awal pekerjaan konstruksi. Namun saat ini hal itu sudah tidak terjadi. Untuk membuktikan hal tersebut, Luhut meminta agar langsung mengecek ke lokasinya. JK respon balik Luhut ya. Oke, ini ada pernyataannya ya. Indonesia kaya nikel tapi yang kerja semua Cina dari daratan sampai tukang las. Kita bikin smelter, insya Allah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi, kata pria yang akrab dipanggil JK di acara makan HUT Kala Group di Hotel Kempinski ya. Enggak betul, waktu construction dulu awal tahun 2004 ya. Sekarang sudah banyak orang-orang Indonesia, pergi saja ke sana, kata Luhut saat ditemui dalam acara Demi Indonesia bersama GoTo di Ciputra. JK respon balik Luhut. Pihak JK pun akhirnya merespons kembali bantahan Luhut. Juru bicara JK Hussein Abdullah menyampaikan Kala dan Bukaka akan fokus menyerap ratusan tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek hidro serta smelter. Tenaga kerja lokal memang jadi prioritas Kala dan Bukaka perusahaan, di mana terbukti mereka mampu setelah proyek listrik hidro tersebut beroperasi dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden RI Insinyur Joko Widodo 25 Februari 2022. Kata Hussein dalam keterangan tertulis. Hussein mengatakan bahwa Bukaka tetap memiliki pekerja asing, namun mereka beroperasi sebagai pihak supplier mesin yang bertugas menjaga kualitas mesin. Untuk barisan pekerja kasar, perusahaannya tetap akan memprioritaskan pekerja dalam negeri. Hussein juga menegaskan komitmen JK untuk merekrut tenaga lokal yang membedakan dengan pabrik nikel di Morowali yang dinilai masih dipenuhi TKA asing. Pihak JK menyayangkan dominasi TKA Cina di industri tersebut. Hampir semua pekerja konstruksi pabrik termasuk tukang las didatangkan dari Cina, dan itu diakui sendiri oleh pihak Pak Luhut bahwa pembangunan sejak tahun 2014 seperti itu. Wah, berarti sejak Jokowi berkuasa ya. Kalau kondisi sekarang harus diakui sudah beda karena tahap operasional tentunya pekerja kasar tidak dibutuhkan lagi lanjutnya. Salah satu bisnis yang JK miliki di Kala Group yaitu ekosistem baterai kendaraan listrik atau electric vehicle. Salah satu perusahaan yang dibangun Kala Group adalah smelter produksi baterai EV yaitu nikel sulfat yang terletak di Palopo, Sulawesi Barat. Ya, sobat era sekalian ya. Ini tadi soal perdebatan antara JK dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ya, persoalannya adalah kalau kita bicara tentang pabrik nikel ya, yang namanya pekerja Cina itu rasanya bukan mitos ya. Karena banyak sekali laporan yang mengatakan pekerja Cina atau TKA Cina ya, tenaga kerja asing itu berdatangan terutama di daerah Morowali ya, dan tentu kedatangan mereka melakukan dominasi besar-besaran. Nah, kita baru bicara mengenai penguasaan secara fisik.
Tapi bagaimana dengan penguasaan secara strategis? Misalnya dari industri nikel tersebut atau dari pabrik nikel tersebut, siapa yang sesungguhnya menyerap keuntungan terbesar? Faisal Basri pernah mengatakan bahwa 90% keuntungan itu diambil oleh China. Nanti kita bacakan ya, Rizal Ramli juga misalnya mengatakan bahwa justru keuntungan terbesar diambil dari China, bukan Indonesia ya. Karena itu kita harus aware dalam konteks ini bahwa tidak hanya penguasaan tenaga kerja asingnya ya yang memang menurut saya menggelisahkan dan juga katakanlah memunculkan persoalan, karena tentu kita sendiri kan membutuhkan kerjaan. Dan apa iya memang semua pekerjaan itu sampai tukang las itu harus didatangkan dari China? Apakah tidak bisa tenaga-tenaga lokal, dan tenaga dari China hanyalah tenaga-tenaga yang memang betul-betul strategis yang tidak bisa digantikan oleh tenaga kerja lokal. Padahal kita tahu bahwa policy atau politik ketenaga kerjaan kita begitu ya. Entah kalau kita sudah berubah sekarang. Jadi yang bisa dikerjakan di dalam negeri ya diutamakan tenaga-tenaga kerja dalam negeri. Tapi persoalannya kita tidak tahu bagaimana bargaining position dengan pihak China. Kadang pemilik modal atau investor kan bisa mendikte persyaratan-persyaratan investasi yang mungkin juga mereka mengatakan akan membawa pekerja-pekerja dari mereka ya mungkin dengan alasan macam-macam. Salah satu alasannya adalah ya memastikan proyek atau pabrik itu berjalan seperti yang mereka kehendaki, baik dari sisi kualitas maupun dari time frame pengerjaan misalnya. Nah, sekali lagi kita kan take it or leave it. Ada orang mau berinvestasi di kita, tetapi dia ingin mendikte kita, yaitu semua tenaga kerja dari mereka misalnya, kemudian juga semua mereka yang atur, dan kita cuma tahu beres. Setelah tahu beres pun nanti mayoritas keuntungan buat mereka juga. Nah ini kan menjadi persoalan ya. Sekali lagi nanti kita akan bacakan Faisal Basri dan Rizal Ramli soal nikel ini, itu yang paling penting. Karena kalau misalnya ya pabrik-pabrik itu yang bangun TKA, maka kesempatan ketenaga kerjaan berkurang jauh. Setelah tahap konstruksi selesai, tinggal tahap operasional yang pasti tidak membutuhkan pekerja lebih banyak. Tetap didominasi Cina misalnya, waduh menjadi persoalan ya. Karena itu memang baik juga ya mengikuti pesan Luhut Binsar Panjaitan agar memang dilihat sendiri. Ya sekali-sekali lah Menteri Tenaga Kerja melihatnya, membawa media ya untuk melihat bagaimana operasional pabrik-pabrik nikel tersebut. Lalu bawa juga ekonom-ekonom untuk memastikan bahwa kita memang pihak yang lebih banyak mendapatkan keuntungan, bukan seperti yang disampaikan Faisal Basri atau Rizal Ramli. Nah ini kan baru fair ya. Jangan sampai kemudian tiba-tiba justru dalam kerjasama ini kita rugi. Di tahap awal yang tadinya berharap menyerap tenaga kerja sudah dikuasai mereka, tahap operasional dikuasai mereka, keuntungannya juga dikuasai oleh para investor. Lalu Indonesia dapat apa? Maka seperti dikatakan Yusihara Kunio, Indonesia cuma menjadi erzat kapitalisme semu, yaitu komprador, orang-orang atau tokoh-tokoh di sini bekerja sama dengan investor asing. Mungkin mayoritas keuntungan buat investor asing, buat negara asing, tetapi elit-elit lokal, tokoh-tokoh lokal itu kan tetap mendapatkan bagian yang kalau dirupiahkan secara konkret ya besar juga. Nah, kalau di sini kita bicara tentang soal nasionalisme ya, siapa yang sesungguhnya nasionalis, siapa yang sesungguhnya berkhianat. Karena kalau misalnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikeruk mayoritas keuntungannya buat negara asing dan keuntungan kecil diambil oleh komprador atau elit-elit lokal di sini, maka betul-betul bertentangan dengan pasal 33 ya. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu yang jadi persoalannya sobat daerah sekalian, apakah betul ini digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ataukah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran konglomerat, ya kan? Dan atau aparat. Oh, berat sekali ya. Jadi bukan rakyat tapi konglomerat dan aparat. Ini harus kita betul-betul pastikan ya, dan yang memastikan tentu proses yang pengecekan yang transparan dan akuntabel. Ya sekali-sekali lah bawa media ke
tempat-tempat di mana pekerja-pekerja Cina itu bekerja, dan kemudian biar diketahui apakah betul klaim Luhut bahwa jumlahnya sudah makin sedikit dan sekarang pihak Indonesia men-take over misalnya. Tapi kalau pihak Indonesia tidak men-take over, hanya sekedar menyaksikan bahwa mereka mengolah, tapi hanya mereka berinvestasi dan keuntungan kita sebagian kecil saja, maka tentu kita mengkhianati konstitusi pasal 33.